Floor atau lantai. Ekspektasi kita terhadap lantai ini dan yang Revit buat itu tidaklah sama persis, terutama dalam hal detail dan pembagian jenis lantainya. Jika kita lihat secara model, terdapat persamaan bentuk antara floor arsitektur, floor struktural, ceiling, rem, bahkan roof, yaitu benda ini menyusun materialnya dalam model tersebut, disusun secara horizontal. Tetapi sudah pasti terdapat perbedaan dalam hal kategori dan proses pembuatannya. Terutama untuk kategori struktur, dalam hal ini adalah floor struktur. Apabila floor struktur overlap atau berdampingan dengan benda struktur lainnya, maka benda-benda tersebut otomatis akan bergabung. Ini tidak terjadi pada benda lainnya. Untuk membedakan secara jelas kegunaan dua jenis floor ini, floor struktur itu mewakili benda-benda struktural dan floor arsitektur hanya untuk mewakili finishing arsitektur. Untuk membuat floor ini terdiri dari 3 cara, yaitu pertama, floor arsitektural, yang kedua adalah floor struktural. Walaupun struktural floor ini termasuk dalam kategori floor, tetapi tidak terdapat kategori struktural floor. Dia masuk dalam floor-nya arsitektural. Dan yang ketiga adalah floor by face, adalah cara lain membuat lantai dengan acuan meshing. Floor slab edge adalah suatu tools untuk melengkapi elemen lantai. Suatu model dengan parent sebuah lantai. Dan tools ini akan mendeteksi suatu tepi lantai dan memberikan bentuk atau elemen tambahan di tepian lantai tersebut. Contoh membuat floor. Yang pertama ini kita menggunakan floor arsitektural, kita masuk ke tab arsitektural, kita pastikan working plane-nya, lalu kita bisa cek dulu working plane-nya apabila dibutuhkan. Setelah itu kita masuk ke menu draw dan buatlah langsung lantainya, dan sudah terjadilah. Yang penting harus close polyline. Contoh selanjutnya adalah structural floor. Kita ambil masuk ke structural floor. Fungsi hampir sama dengan structural arsitektural. Kita pilih menu draw dan sudah terjadi. Pastikan working plane-nya sudah kita sesuaikan dengan yang kita maukan. Bedanya adalah pada tab struktural, dia tercentang. Selanjutnya adalah floor yang berasal dari meshing in place mesh. Kita langsung masuk ke floor-nya dan kita bisa centang. Mesh itu akan dibelah berdasarkan working plane lantai. Setelah itu kita masuk ke floor by mesh dan kita pilih dan kita create. Setelah kita create dan mesh-nya floor sudah jadi, maka floor itu akan dibuat berdasarkan working plane yang sudah kita tentukan sebelumnya. Terdapat banyak persamaan proses pembuatan antara floor arsitektural dan struktural, sehingga kita dapat mempelajarinya secara sekaligus. Proses pembuatan. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan working plane, di mana sebagai acuan floor tersebut dibuat. Setelah itu kita menentukan boundary-nya atau edge-nya. Bisa ditentukan dengan berbagai macam bentuk, bisa menggunakan pick line, bahkan dia bisa mendeteksi benda lain sebagai acuan. Contoh membuat floor dari tembok, acuan tembok. Kita menggunakan floor arsitektural, lalu kita pastikan working plane-nya kita masuk ke level 2 dan kita pick walls. Lalu kita bisa mulai dengan memulai pick walls-nya, pastikan close polyline dan oke, floor tersebut sudah jadi. Untuk membuat void ini ada beberapa cara. Cara pertama adalah membuat boundary dalam boundary, seperti donat, atau dengan fungsi opening, maka void itu sudah bisa terbuat. Setelah kita menentukan boundary-nya dan setelah kita oke, maka sudah jadi lantainya, tetapi masih flat atau datar, sehingga kita mau mengeditkannya lebih lanjut untuk permukaan lantai yang menjadi lebih dinamis atau menjadi naik turun. Pengeditan dalam floor ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara boundary, adalah kita menentukan tepian atau benda atau border dari benda ini. Yang kedua adalah shape. Berdasarkan tepian yang ada atau dari boundary yang sudah kita tentukan, kita bisa menentukan naik turunnya. Naik turun sebuah permukaan. Untuk mengedit tepian bisa menggunakan edit boundary dan prosesnya hampir sama dengan proses-proses lainnya. Yang penting harus closing polyline. Dan pengeditan secara shape
itu menggunakan modify sub-elemen. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu ada add point, add split line, dan pick support. Yang pertama adalah add point. Add point ini adalah menambah titik. Nanti berdasarkan titik ini kita bisa menentukan ketinggian yang bisa naik atau diturunkan. Titik ini bisa kita berikan di tepian atau di tengah suatu permukaan. Dan berdasarkan titik tersebut kita bisa membedakan ketinggian dari satu titik dan permukaan lainnya. Add split line. Ini adalah membuat garis untuk membelah suatu permukaan. Dan setelah garis tersebut terjadi, bisa kita bedakan ketinggiannya berdasarkan garis tersebut. Yang terakhir adalah pick support. Bila terdapat benda struktur yang bersifat sebagai penopang, bisa beam atau lainnya, maka Revit akan mendeteksi benda ini sebagai support dari lantai yang kita buat. Contoh membuat floor, kita masuk ke floor, langsung masuk ke floor arsitektural, dan kita draw. Kita cek dulu working plane-nya. Kita langsung draw edging-nya. Edging-nya ini yang penting harus closing, dan apabila kita membuat void, kita bisa membuat void di dalamnya. Setelah itu kita bisa edit edging-nya sesuai dengan yang kita mau. Apabila kita mau membuat void, kita bisa buat edging di dalamnya. Jadi ada dua close polyline yang saling bertumpukan. Kita bisa periksa materialnya. Untuk pengeditan lebih lanjut, kita menggunakan modify sub-elemennya. Lalu di sini kita bisa menambahkan edge-nya, add points. Di sini kita tambahkan beberapa posisi add point-nya. Bisa di garis atau di tepian atau di tengah. Setelah itu dari dua titik itu bisa kita hubungkan dengan add split line. Setelah sudah jadi pembagiannya, ketinggiannya bisa kita tentukan. Kita tentukan dari sisi atau dari sudut dari point dengan klik di bagian panah atas atau bawah atau dibuat secara manual. Apabila kita lihat floor ini masih berupa seperti lembaran karena materialnya adalah structural material yang tidak ada variabelnya. Apabila material kita buat seperti ada variabelnya, maka floor ini sudah tidak terlihat seperti lembaran lagi, tapi bagian bawah floor tersebut datar seperti working plane. Selanjutnya kita bisa melihat lapisan yang terjadi dalam benda floor tersebut. Material dalam floor ini hampir sama dengan material yang terdapat dalam wall. Perbedaannya material floor ini disusun berdasarkan horizontal. Dan dia terdapat satu layer tambahan, yaitu structural deck, yaitu suatu layer yang bisa membuat lantai seperti deck. Untuk mengatur item deck ini terdapat struktur deck properties, dan di dalamnya terdapat profile untuk mengatur bentuk profilnya dalam bentuk loadable family. Dan untuk pengaturan bentuknya itu dalam deck usage, yaitu mengatur bagaimana deck ini, apakah dia akan termerge atau tergabung dengan material di atasnya atau tidak, atau dia berdiri sendiri. Floor edge adalah memberi tepian dari suatu lantai dengan bentuk yang memiliki penampang. Menggunakannya adalah pilih architectural tab dan pilih floor, pilih slab edge. Setelah itu bisa kita langsung pilih tepian yang akan kita pilih agar bentuk elemen di tepiannya itu muncul. Untuk membuat penampangnya ini atau mengeditnya sesuai dengan custom yang kita inginkan, pada family slab edge-nya ini kita bisa klik di edit type lalu pilih profile dan tentukan profilnya. Profile ini kita bisa buat sendiri dengan menggunakan family template berupa metric profile dan gunakan profile usage-nya dengan pilihan slab edge. Maka itu memastikan bahwa profil yang kita buat untuk slab edge. Setelah itu kita bisa menentukan materialnya, pilihlah material dan gunakan atau pilihlah material dari aset yang sudah ada. Structural floor. Secara umum, ini sama dengan floor untuk arsitektural, tapi terdapat beberapa perbedaan. Structural floor ini bisa dibuat dari floor arsitektural dengan cara strukturalnya itu dicentang, maka dia otomatis akan jadi floor struktural. Perbedaan yang unik daripada benda arsitektural adalah
Apabila struktural floor ini overlapping dengan benda struktural lainnya, maka dia akan otomatis bergabung. Selain daripada itu, dalam mengedit edging-nya, terdapat tambahan selection yaitu peak support. Artinya dia bisa membuat tepian ini mendeteksi terhadap balok atau benda struktur lainnya. Setelah benda ini jadi, maka terdapat keterangan tambahan seperti yang terlihat dalam gambar yaitu span direction. Ini khusus untuk floor struktural, kalau arsitektural tidak punya. Dan ini kadang-kadang mengganggu. Untuk menghilangkannya kita bisa pilih VG dan pilih annotation kategori, pilih span direction symbol untuk tidak aktifkan. Maka item itu akan hilang. Salah satu keunikan floor struktural adalah dia bisa mendeteksi benda-benda struktural yang mengelilinginya atau sebagai tumpuannya. Apabila kita menggunakan floor arsitektural, maka fungsi ini tidak ada. Bisa dilihat yang ada adalah peak walls. Di sini kita coba ganti menjadi floor dan pilih floor structural. Setelah itu kita draw dan ada istilahnya peak struktural, benda-benda struktural. Selanjutnya sama, kita pilih working plane-nya, kita tentukan close polyline-nya, draw polyline yang berdasarkan dari acuan benda-benda struktur yang sudah kita pilih tadi. Salah satu pembeda floor structural adalah pada saat dibuat dia akan mengeluarkan lambang. Lambang ini bagi struktur tidak masalah, tapi kadang-kadang bagi arsitek masalah. Dan untuk menghilangkan lambang ini, kita bisa ke VG, lalu pilih annotation kategori, ambil yang structural. Setelah itu pilih ke bawah dan pilih di span direction symbol. Setelah itu dicentang off, maka lambang itu akan dihilangkan. Terdapat benda lain lagi yang seperti structural floor, tetapi sifatnya lebih spesifik, yaitu untuk lantai paling bawah, yaitu structural foundation slab. Penggunaan ini tidak diwajibkan untuk di arsitektural, karena ini lebih spesifik untuk struktural, jadi bisa digunakan atau tidak. Secara prinsip penggunaannya ini hampir sama dengan floor lainnya, tetapi benda ini milik kategori yang berbeda atau kategori struktural. Slab ini juga memiliki edge-nya sendiri, cara pembuatannya sama dengan slab edge. Contoh pembuatan structural slab foundation. Pertama, pastikan working plane, setelah itu kita bisa draw. Sama persis dengan floor-floor lainnya. Bahkan kita bisa edit dengan cara yang edit sketch dengan cara yang sama pun. Dan untuk pengeditan edging-nya itu juga sama persis seperti edging, jadi kita pilih slab, floor slab edge, dan klik sisinya.